Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu dosen selaku pengampu mata kuliahnya, yaitu Ibu dosen Vinka Agustia SEMM. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan cuplikan video yang sedikit ini tentang mata kuliah kami yang berjudul penilaian resiko. Untuk kelompok kita ini ada 4 orang. Yang pertama ada Hayin Nabilah, yang kedua saya sendiri Amir Mursid, kemudian ada M Fikri Nur Ihsan, kemudian Solihul Wildan, dan satu lagi ada Pak Anas Abdillah, seperti itu. Jadi ini kami dari kelompok 4 izinkan untuk menyampaikan cuplikan video mengenai PPT kami yang judulnya tadi sudah kami sebutkan, yaitu penilaian resiko. Konsep dasar penilaian resiko. Apa itu penilaian resiko? Proses menyeluruh untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko. Tujuan utamanya memperoleh pemahaman mendalam tentang risiko dan membuat keputusan yang tepat dalam menanganinya. 4 tujuan kunci. Yang pertama, identifikasi risiko. Kedua, analisis risiko. Ketiga, evaluasi risiko. 4, prioritisasi risiko. Kemudian next, komponen resiko, probabilitas dan dampak. Setiap resiko memiliki 2 komponen utama. Yang pertama adalah probabilitas. Kemungkinan suatu peristiwa resiko yang terjadi dinyatakan dalam frekuensi IJ sekali setahun, persentase IJ 10%, atau deskripsi kualitatif IJ sangat jarang. Dampaknya apa? Dampaknya konsekuensi atau kerugian jika risiko terjadi. Dapat berupa finansial, operasional, reputasi, keselamatan, atau kepatuhan. Kemudian penentuan tingkat risiko. Tingkat risiko sama dengan probabilitas kali dampak. Ini adalah formula dasar untuk mengukur atau mengkategorikan signifikan suatu risiko. Kemudian digunakan untuk memprioritaskan risiko mana yang paling mendesak untuk ditangani. Penilaian dapat dilakukan secara kualitatif menggunakan deskriptor seperti rendah, sedang, ataupun tinggi. Kuantitatif menggunakan nilai numerik ataupun persentase. Metrik risiko, alat visual kunci. Yang pertama adalah metrik risiko adalah alat visual yang paling umum. Kemudian menggabungkan probabilitas, sumbu horizontal, dan dampak sumbu vertikal. Setiap sel menunjukkan tingkat risiko yang dihasilkan IJ rendah, sedang, dan tinggi. Ini kita lihat ya, ada contohnya. Contoh sederhana, probabilitas sama dengan tinggi, misal nilai 4. Dampak sama dengan moderat, misal nilai 3. Tingkat risiko sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12, kategori tinggi. Kemudian kategori tingkat risiko, ini kita bisa lihat di sini ya. Kategori tingkat risiko yang pertama 1-4 itu sangat rendah. Kemudian 5-8 itu rendah. Kemudian 9-12 itu kategori sedang. 13-16 itu termasuk tinggi. Jika 17-25 itu sangat tinggi ataupun dalam kurung ekstrim. Metode penilaian risiko kualitatif. Metode kualitatif bergantung pada penilaian subjektif, pengalaman, dan keahlian. Kemudian cocok untuk penilaian awal atau saat data numerik terbatas. Contohnya nih ya, kita lihat di sini. Contoh metode brainstorming atau lokakarya, diskusi kelompok ahli. Ini kita next aja ya untuk contohnya nih. Ini kalian bisa baca di sini. Jika mungkin kurang puas. Kemudian di sini ada metode gitu penilaian risiko. Oke, next, kuantitatif dan metode penilaian risiko. Metode kuantitatif menggunakan data numerik dan model statistik. Kemudian menyediakan presisi tinggi.
Kemudian metode semi kuantitatif menjabatani kualitatif dan kuantitatif menggunakan skala numerik 1 sampai 5 dengan label deskriptif. Matriks resiko adalah contoh utama dalam metode ini. Kemudian skala penilaian probabilitas dan dampak. Ini kita bisa lihat ya. Skala probabilitas memberikan nilai numerik pada kemungkinan terjadinya peristiwa. Contoh sangat tinggi dalam kurung 5 terjadi setiap tahun, sangat rendah 1 terjadi kurang sekali dalam 25 tahun. Skala dampak memberikan nilai numerik pada konsekuensi resiko, meliputi berbagai dimensi finansial, operasional, reputasi, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya adalah kesimpulan. Penilaian resiko adalah fondasi manajemen risiko yang sangat efektif. Ini memungkinkan organisasi ataupun suatu kelompok untuk mengambil keputusan yang cerdas dan proaktif. Konsistensi dan objektivitas dalam penggunaan skala sangat krusial. Dengan menerapkan metode yang tepat, organisasi dapat secara sistematis mengidentifikasi dan memprioritaskan resiko untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Terima kasih. Jadi itu tadi presentase kami dari kelompok 4 yang kurang lebih seperti itu ya. Mungkin masih banyak kurangnya ataupun kurang sempurna. Memang itu betul kurang sempurna karena kami masih belajar. Tapi kami ini buat semaksimal mungkin demi memenuhi tugas mata kuliah kami yang berjudul penilaian resiko. Semoga video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kelompok kami dan kepada orang yang membacanya dan mendengarnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.